Yang sudah masuk ke dalam Pak, dimohon duduk dengan rapi, dengan atur jarak Pak. Tolong Pak jaraknya Pak, sebelum tertib kami tidak akan memulai acara ini Pak ya. Sebelum tertib dan rapi kami tidak akan memulai acara Pak. Perhatian Bapak-Bapak, acara akan kami mulai. Tolong duduk dengan tertib, apabila tidak bisa ditertibkan, kami akan paksa untuk keluar dari ruangan ini Pak ya. Demi kelancaran Pak, mohon Pak, kami mohon dengan sangat Pak, demi kelancaran acara kita Pak. Tolong dibantu kami Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah sekalian, acara akan segera kita mulai. Pergi ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membawakan pantun. TV rusak, jangan dipukul. Nanti bisa jadi mati, karena semua sudah berkumpul. Mari bersama kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Belitung Timur, Bapak Kapolres Belitung Timur beserta jajarannya, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bapak Sekda Belitung Timur, Forkopimda Belitung Timur, MUI Kabupaten Belitung Timur, IKADAI Kabupaten Belitung Timur, Ketua Yayasan Masjid Agung Darussalam, beserta DKM Masjid Sekecamatan Manggar. Selanjutnya perlu juga kami sapa jamaah kita yang ada di beberapa tempat karena acara ini live streaming. Pertama, jamaah kita yang ada di Masjid Agung Masjid As-Salam 1 Kampung Baru, Surau Haji Kadong Kampung Juru, Surau Seberang Jalan Sulawesi. Kemudian jamaah kita Masjid Al-Muhajirin Kurnia Jaya, jamaah kita Masjid Baitur Rahman Numpang Madura, Masjid Al-Hidayah Gantung, Surau Nurul Ansol Gang Buntu, beserta seluruh hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk bersama mengikuti acara ceramah agama dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ceramah agama dalam rangka muhasabah akhir tahun Selasa 14 Jumadal Ula 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2020 akan segera kita mulai. Acara pertama, pembukaan. Untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Windia Januarita Imelda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah dan kalam ilahi tadi, acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami muliakan Al-Ustadz Dr. Haji Daslatif SOS SAG MC PhD, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang terhormat Bapak Wakil Belitung Timur, yang kami hormati Bapak Kapolres Belitung Timur atau yang mewakilinya, Bapak dan Ramil Belitung Timur, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bapak Kejari Belitung Timur, dan yang kami hormati Prokopinda Belitung Timur, dan yang kami cintai para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat
dan kasih sayangnya serta izinnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita sanjungkan, lantunkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada malam hari ini kita hadir guna mengikuti acara ceramah agama dalam rangka muhasabah akhir tahun bersama Al-Ustadz Dr. Haji Das Latif SOS SAG. Kami selaku panitia sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Besar Bugis Kabupaten Belitung Timur, malam ini kita hadir di sini guna mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Das Latif. Kami sebagai panitia sangat berterima kasih sekali atas kehadiran beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang tahun ini acara kita mengambil tema tentang muhasabah yang benar dan akan menghasilkan buah yang sangat dirasakan oleh setiap orang yang beriman. Sebagai ketua panitia, kami mengambil tema tersebut dengan tujuan agar kita semua dapat bersama-sama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan bermuhasabah untuk meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan keburukan dan menyongsong perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui acara ini kami ingin sekali mengajak saudara-saudara sila surenge simpugita yang kamat dipunang di Masjid Agung Darussalam untuk sedari diri memperdalam ilmu agama, karena agama Islam tentu saja menjadi pondasi penting bagi kita untuk dapat melangkah dan selalu berada di jalannya. Sebab di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, kecanggihan, tentu para pemuda, khususnya warga Bugis, perlu pegangan agar tidak termakan oleh arus zaman. Melalui acara ini juga kami berharap semua dapat menjalin tali silaturahmi yang sangat erat bagi kaum muslimin. Karena saat ini kita perlu memperalat tali persaudaraan kita serta menanamkan rasa kepedulian sesama manusia atau agama. Dan pada kesempatan ini pula kami juga selaku panitia penyelenggara menginformasikan bahwa terlaksananya acara pada malam ini adalah berkat kerjasama saudara-saudara kita, khususnya dari keluarga Bugis Belitung Timur, dan bekerjasama dengan DKM Masjid Darussalam. Oleh karena itu, secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia dan segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, karena atas kerja keras saudara semua acara ini dapat terlaksana dengan baik, serta kepada siapapun yang telah turut memberikan sumbangan
baik moral maupun material, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Ketua atau tim gugus COVID-19 Belitung Timur yang telah memberikan izin sehingga terlaksananya acara ini. Yang mana acara pada malam hari ini juga disaksikan secara live oleh saudara-saudara kita yang berada di tempat yang memang telah mendapatkan izin dan tayangan ini. Ini semua dilakukan atas arahan dari Bapak Kapolres Belitung Timur yang secara terus-menerus membimbing kita semua sebagai panitia agar acara kita tetap dapat berjalan dengan baik, yang telah diberikan kepada balasan dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan besar ini. Harapan saya selaku panitia sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Besar Belitung Timur, semua dapat menghayati makna muhasabah guna mempererat persatuan menuju kebaikan dan kemuliaan. Serta semoga kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup sambutan singkat ini, perlu saya sampaikan kepada para jamaah, khususnya Ikatan Keluarga Bugis yang berada di dalam Masjid Darussalam dan di beberapa tempat yang telah disediakan oleh panitia, yang juga tak lupa untuk tetap menjaga diri masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan dan mencuci tangan serta memakai masker. Mudah-mudahan dengan itu semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Belitung Timur, Bapak Dr. Handes Burhanuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Bupati yang seyoknya beliau hadir di tengah kita. Namun karena satu hal, beliau menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf beliau kepada kita semua dan juga kepada Pak Ustadz Dasat Latif. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Dr. Dasat Latif. Selamat datang Pak di Belitung Timur. Yang saya hormati Forkopimda Belitung Timur, para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di semua tempat live streaming pada malam hari ini dan maupun yang hadir di Masjid Agung Darussalam ini. Puji syukur kita panjatkan Allah SWT karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kita mendengarkan ceramah agama dari Bapak Ustadz Dasat Latif. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Ustadz Dasat Latif yang tanggal 21 Desember kemarin beliau ulang tahun yang ke-47 kalau nggak salah. Betul Pak Ustadz ya? Selamat Pak Ustadz, semoga selalu sehat dan mari kita doakan beliau, semoga beliau selalu sehat dan terus
melaksanakan tugas beliau sebagai dai di negeri kita yang tercinta ini. Bapak Ibu hadirin saya hormati, saya ingin menegaskan kembali, mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Belitung Timur yang mendengarkan, menyaksikan live streaming malam hari ini dan juga yang ada dalam masjid ini, mari kita menjaga prokes kita agar jangan sampai nantinya kegiatan kita ini terhenti. Karena itu seluruh jamaah yang hadir, baik yang di luar maupun yang di dalam, kepada seluruh panitia saya menegaskan untuk tetap menjaga prokes. Jangan sampai nanti kita membuat aturan sendiri. Apa yang telah diatur oleh panitia bersama dengan Polres dan juga pihak gugus tugas mohon dipatuhi, dan nantinya kita sama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya juga berpesan, mari nanti kita dengarkan nasihat ceramah dari Pak Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya insya Allah akan dapat kita kuatkan sebagai amalan kita untuk melaksanakan kegiatan berikutnya di masyarakat sehari-hari. Dan saya juga menginformasikan insya Allah tadi Pak Ustadz juga telah menyampaikan kepada kami, saya siap untuk hadir ke Belitung Timur lagi bila kondisinya tidak lagi seperti ini. Kita doakan. Amin. Karena orang sudah minum air Belitung Timur kembali lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah minum air Belitung Timur, insya Allah kembali lagi. Petah Pak di sini Pak. Dan masyarakat Bugisnya juga luar biasa Pak, antusias ingin bertemu kembali dengan Bapak. Saya pikir ini saja, saya tidak perlu panjang lebar karena waktu, biar kita serahkan sepenuhnya waktu ini kepada beliau untuk memberikan ceramah pada malam hari ini. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang ada di Gantung, di Desa Baru maupun di tempat-tempat yang lain. Semoga kegiatan kita berjalan dengan aman, lancar, dan kita semua tetap mematuhi prokes yang telah kita tetapkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah acara puncak kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama dalam rangka muhasabah akhir tahun yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Essos, SAG, MSI, PhD. Kepada beliau, waktu seluas-luasnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita warga Belitung Timur, hei warga Belitung Timur, agamamu Islam, KTP-mu Islam, pengakuanmu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Orang kaya, orang miskin, Mati. Raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. wabub. Mati. Jangan dulu, belum dilantik bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kau hadapi kematian.
Ada Islam, mati kafir. Siapa? Contoh jin ya, contoh. Sabung ayam. Ada sabung ayam di sini? Ada. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dot! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa ditembak kakinya. Kakinya ditembak, dak! Kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya bos? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Jangan musuhi polisi bos. Kenapa acara ini jalan dan saya bisa sampai di sini? Karena polisi kasih izin. Coba kalau polisi tidak kasih izin, tidak ketemu kita. Makanya jangan kau musuhi polisi. Hah? Oi, rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Siapa cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi, ya. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Nggak enak kurasa ceramah ini tutupmu begini. Nggak jelas. Begini. Bapak tutup semua. Tutup Pak, tutup. Kan nggak ceramah Jito, Bapak tutup semua. Saya buka. Karena kalau sama-sama buka nggak cocok. Iya toh? Atau saya yang tutup, Bapak buka, Bapak ganti saya ceramah. Mana bos? Bisa? Semua tutup, bisa? Berikutnya minta tolong ini matikan. Matikan semua kipas ini. Kipas, matikan. Ya, tolong matikan. Kita tahan 1 jam tidak pakai kipas, bisa? Bisa? Ayo, matikan. Nah, ada lagi? Itu. Itu di atasnya MC. Ya, oke, bisa? Nah, coba dengar. Nggak ada sudah ribut toh? Seperti pesawat terbang. Iya toh? Kenapa dimatikan? 1, ini kalau saya ceramah tak lempar-lempar air liur. Iya toh? Itu bahasa Inggrisnya droplet. Bahasa Bugisnya bebe. Ada orang Bugis di sini? Coba angkat tangan. Orang Bugis semua. Wah, si kampung mega. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Pak Kajari, orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Mana lagi? Tapi Pak Haji, tamatika gini, 1 lagi. Ya, nah, pintu dibuka. Nah, sekarang lebih aman. Matikan. Ya, ibu-ibu tenang saja. Ibu-ibu tenang. Duduk ibu, tenang. Kalau mau saya lama ceramah, ibu duduk dan tenang. Kalau ibu ribut, saya langsung berhenti. Setuju? Setuju. Nah, oke, ya. Nah, ini buka sekarang. Nah, kalau nyala itu kipas, lama kita putar-putar itu air liur. Iya toh? Nah, sekarang kipas mati, tinggal bapak-bapak tolong tetap pakai masker. Pakai maskermu bos. Bapak-bapak yang buka maskernya kita doakan kena COVID. Woi Haji, pakai cikali, pakai masker, bisa? Oke, kita langsung saja ini ceramah. Ini ceramah gaspol atau rem-rem?
Betul? Betul gaspol? Satu, ayat tadi, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Siapa yang bisa mati dalam keadaan kafir? Kamu yang terima serangan fajar waktu pilkada. Wani piro. Tapi saya dengar di sini tidak mempan sogok. Seandainya mempan uang serangan fajar, bukan Pak Burhanuddin yang menang. Iya toh? Nah, karena Pak Bur sudah menang, kita gaspol Pak Bur malam ini. Setuju? Dua, siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Dongo. Siapa bilang 5? 6. Tutup pakai masker bos, pakai masker ya. Ya, 6. Berapa? 6. Yang paling terakhir, percaya kepada qada. Yang kelima, percaya kepada bingung makoto. Percaya kepada akhirat. Ini semua ini muka-muka sakaratil maut. Pasti mati. Ketua DPR meskipun masih muda mati toh. Semua mati Pak. Dan ketika sudah ajal menjemput, lalu hancurlah dunia ini disebut hari kiamat, maka dikumpulkanlah kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat. Berapa triliun manusia waktu itu kumpul satu tempat dari Adam sampai kiamat. Dan pada saat itu muka-muka kita tidak seperti sekarang. Ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat aja Pak Polisi. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini 200.000 ini. Tolonglah Pak. Sama-sama kita orang Bugis. Tolonglah. Akhirnya cik 150.000 yang menyogok masyarakatnya, dan Pak Polisinya yang terima sogok. Sama-sama nanti mukanya seperti anjing. Saya tidak menyogok Ustadz, tapi saya yang kasih ketemu. Nah kena toko ayat cilaka. Asariku bisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Hati-hati Pak Kajari. Hati-hati Ki. Hati-hati bos. Sudah lengkap SIM, sudah lengkap STNK, diperiksa lagi pentil motor. Ada pentil motor, periksa lagi apa? Spion. Ada spion, masih ditilang. Dia bilang, kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Bukan polisi Indonesia, ini polisi film India. Coba yang disogok mukanya nanti dan menyogok mukanya nanti seperti anjing. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Lewatlah kita. Nih ternyata hasu. Termasuk pegawai negeri di kantor bupati yang masuk karena nyogok. Lebih baik Bapak jadi nelayan. Meskipun penghasilan tidak seberapa, tapi Bapak tidak pernah sogok dan tidak pernah menyogok. Bapak mulia di hadapan Allah.
daripada menteri, daripada gubernur, daripada bupati, daripada wali kota, anggota DPR, terpilih karena nyogok. Demi Allah, mukamu nanti muka anjing. Lebih sial, sudah miskin di dunia, jelek rumahnya, nyogok lagi. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Beleng-beleng. Kaum itu yang suka menyogok dan disogok. Ada lagi nanti kata Nabi, yang mukanya seperti tikus. Pernah lihat tikus? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang. Panga, pencuri, maling. Nah, itu nanti mukanya seperti tikus. Termasuk koruptor. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi di akhirat nanti mukanya tikus. Nauzubillah min zalik. Mending bapak-bapak cuma honor-honor pegawai di kantor bupati daripada bapak pejabat tinggi ternyata tikus. Termasuk bapak-bapak yang bertetangga nyerobot tanahnya orang. Tapi saya lihat sepanjang jalan Belitung, Pak, lebih banyak rumah yang tidak ada pagarnya daripada ada pagarnya. Saya percaya 100% orang Belitung Timur tidak suka ngambil tanahnya orang. Coba, Bapak jalan, saya dari bandara sampai ke, saya tidak tahu apa namanya itu rumah, apa itu, Sekolah Muhammadiyah Belitung Timur. Saya sampai ke sana, Pak. Ternyata rumah sepanjang jalan hampir tidak ada pagarnya, Pak. Itu berarti orang di sini saling percaya bahwa tidak perlu bikin pagar karena saya tidak akan menyerobot kau punya rumah. Berarti orang jujur, Pak. Itu tandanya. Tanda-tandanya juga bahwa banyak yang tidak punya sertifikat tanah di sini. Iya toh. Saya tidak tahu apakah karena jujur atau susah ngurus sertifikat. Ya sudahlah, sangka baik saja, saya orang jujur, orang Belitung Timur, Pak. Ayo. Lalu ada lagi nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka. Berarti tukang foto, Ustaz. Bukan itu, bukan. Masa dipoto kipak kakinya dicari? Tidak. Siapa cari muka? Di kantornya bupati banyak. Iya Pak, iya Pak. Ulak balu. Cuma di kantornya Pak Kajati, Pak Kajari banyak situ, Pak. Apalagi yang salah. Datang sih. Yuk Pak, coba. Mukamu seperti ular. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti kuda. Badannya manusia, tangannya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya kuda. Siapa muka kuda? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah di masjid. Anak muda yang banyak ini. Imamnya terlalu lama ruku. Anak muda, subhanallah mudah. Saya tanya, kenapa kau lebih kencang? Itu lobek mi Ustaz. Sudah tua, baterainya tinggal 1 strap. Tidak boleh. Nah, pada saat itu Pak, semua orang gelisah, kepanasan. Bayangkan kata Nabi, pada saat itu matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan 1 jengkal panasnya, sehingga apa? Ada orang berkeringat, keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai di pusatnya, ada yang sampai di lehernya, ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya. Sementara orang di sampingnya tidak apa-apa. Pada saat itu orang ngantri yang pernah ngambil barang-barang orang disuruh pikul, Pak. Misalnya bapak pernah ngambil
kayunya tetangga. Nah, disuruh pikul itu kayu Pak, sambil menunggu di sidang. Lewatlah tetangga, tak, wah, kau paling ambil kayuku. Pak Wakil Bupati yang ngambil meja di kantor Bapak, kursi di kantor Bapak, nanti disuruh pikul itu kursi. Lewatlah itu pegawai honor, ternyata Pak Kadis yang ngambil meja. Masih sako cilaka. Dan pada saat itu disuruh kembalikan semua, disuruh pergi cari Pak, pergi kau cari orang yang pernah kau ambil barangnya. Dan pada saat itu Allah sediakan ada ruangan khusus, orang lain kepanasan, orang lain berubah mukanya. Ini ada ruangan, Allah kasih masuk kok di dalam, ber-AC, dingin, semua makanan baru dibayangkan sudah ada bidadari melayaninya. Bidadari Pak, nggak seperti istri di rumah suka ngomel. Ini bidadari, cantik. Istri di rumah sudah jelek. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Yang paling keras suaranya itulah berarti yang paling menderita. Nah, ada ruangan Pak, seorang kepanasan, dia sejuk menunggu gilirannya dipanggil. Bapak mau? Bapak mau masuk dalam ruangan itu? Mau? Allah sediakan 7 jenis manusia yang Allah berikan. Sini kok, masuk kok di sini. 7 jenis orang. Siapa? Mari kita simak satu demi satu. Saya cuma lihat jam. 1, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini jatahnya bupati, ketua DPR, apalagi Pak Kajari. Jatahnya itu bos-bos. Bapak nelayan tidak punya jatah soal ini. Yang nomor 1. Yang nomor 1 ini jatahnya Pak Burhanuddin paling hebat. Sudah wakil bupati, menanti pula bupati. 2 pangkatnya Pak. Tapi ingat Pak Bupati, begitu Bapak salah-salah, 2 juga dosanya Pak. Nah, sekarang rugi Pak Ketua DPR yang masih muda, gagah. Berapa istri Pak? 1. Berarti takut juga sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Saya tidak takut sama istri, cuma istriku lebih berani. Nah, Bapak ibaratnya Pak, ini pejabat-pejabat yang ada di depan, ibaratnya Pak, kakinya Bapak sudah masuk di pintu itu 1. Sudah masuk kakinya Bapak. Tinggal dorong ini kaki 1. Tamako, masuk kok. Itu malaikat yang dorong, tapi setan dorong, keluar. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Saya serius Pak. Jadi Pak Ketua DPR, kakinya Bapak sudah didorong malaikat 1. Masuk Pak Ketua, masuk, cepat masuk. Tapi setan bilang, tunggu dulu, kau masih muda, minggir dulu. Nah, Bapak mau tahu yang namanya pemimpin yang adil. Tersebutlah namanya Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Jadi presiden. Dilantik hari ini. Tanggal berapa Bapak dilantik? 10 Februari. Tanggal 10 Februari dilantik. Malam Umar bin Abdul Aziz pesta. Pesta apa? Dandutan. Pulang berbadan Anda. Apa pale pestanya Umar bin Abdul Aziz? Pesta air mata. Dalam apa? Tahajudnya. Ya Allah, begitu berat kau berikan saya beban. Tolong bantu saya ya Allah.
Tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan bagiku melaksanakan yang hak itu, dan tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kepadaku keberanian memberantas kebatilan itu. Pesta air mata dalam tahajudnya. Pejabat Indonesia dilantik pagi, sore dandutan. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, dongok. Maka kita tunggu hasil ceramah malam ini. Apakah tanggal 10 Februari Pak Bupati mengundang artis dandutan atau ngundang lagi Ustadz Dasat? Ini tunggu. Kita tunggu. Ayo. Kalau Bapak Bupati mau kakinya lagi yang kedua masuk surga. Malamnya Pak, Bapak minta pertolongan kepada Allah. Bikin tim sukses. Tim suksesnya bukan Pak Haji Lampe. Jangan angkat Pak Haji Lampe menjadi staf ahli, Bapak rusak dia. Biarlah dia tetap menjadi pengusaha, membantu dan mengeritik Bapak ketika Bapak salah. Ini kalian juga tim sukses kemarin, jangan kau pergi cari jabatan. Pak, ada kasihan itu kemanakanku. Sudah 10 tahun pegawai honor. Tolonglah Pak jadikan pegawai negeri. Jangan Bapak rusak. Pak, tolonglah kasihan itu, ada proposal saya. Jangan, biarkan Bupati bekerja. Yang kita tunggu dari Bupati menerapkan, mewujudkan janji-janjinya. Daripada Bapak dikasih proyek penunjukan langsung 200 juta, tapi dia bikin jembatan yang belum diresmikan sudah rusak. Itu apa? Dia kasih kita proposal 200 juta, tapi pembangunan tidak lancar. Untuk apa? Biarkan Pak Bupati terpilih melaksanakan amanah rakyat dengan cara apa? Mensejahterakan rakyat. Kalau Bapak tidak dapat, minimal anak-anaknya Bapak yang dapat kebaikannya nanti. Jangan lagi pula dia bilang, rugi saya pilih dia. Saya jualkan sepeda supaya terpilih. Saya minta anakku jadi pegawai, dia tidak pangkat. Berarti Bapak tidak ikhlas. Ada batu di balik udang. Jelas? Besoknya selesai dilantik, malam dia pesta air mata Umar bin Abdul Aziz. Besoknya seperti lazimnya pengangkatan pejabat, datang semua orang-orang cari muka. 11 Februari yang akan datang, percaya Pak Bupati, begitu Bapak selesai dilantik datang semua itu pengusaha-pengusaha, stor muka. Ada yang bawa bunga, tapi ada peluknya Pak. Ya, percaya itu Pak, percaya itu. Ada yang datang menyodorkan barangkali Pak, barangkali mau ganti mobil dinas, kami siapkan. Ada barangkali datang bawakan Bapak cincin, lambang persaudaraan Pak. Dan Umar bin Abdul Aziz juga, istri beliau banyak yang datang kasih emas, kasih sutra, istrinya yang didatangi. Ingat Pak, biasanya kita pejabat, kita bisa tahan, tapi istri tidak tahan. Dan kalau istri mengamuk, lebih parah itu Pak. Bisa tidak ditanda tangan SK gara-gara istri. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika istrinya mendapat banyak hadiah, dia panggil istrinya, Fatimah, lo komeyolo. Tentu tidak begitu bahasanya, ini bahasa Bugis. Sini kau dulu. Kau sayang enggak sama saya? Sayanglah bang. Kau cinta sama saya? Cintalah bang. Kau cinta sama, kau suka semua ini barang-barang? Saya sukalah bang. Kalau kau lebih suka ini barang-barang, saya ceraikan kau hari ini. Kalau kau mau pilih ini. Enggaklah bang. Kalau begitu, jual semua ini perhiasan, bantu rakyat untuk memajukan mereka. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang dicintai Allah dan masyarakatnya waktu itu,
sudah nyata-nyata milik pribadi, sudah nyata-nyata diberikan hadiah untuk pribadinya, dia jual hak pribadinya itu untuk kepentingan masyarakat. Sementara kita bangsa Indonesia, pejabatnya sudah nyata-nyata milik rakyat, sudah nyata-nyata itu haknya rakyat, punya rakyat, dia jual untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itu pejabatnya Indonesia. Ada kalau lihat begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Maka kita berharap Pak Bur besok selesai dilantik, kalau banyak yang datang bawa hadiah, dia akan panggil istri dan anaknya, jual semua itu, bagi-bagikan ke masyarakat. Bisa Pak? Dengar janji beliau. Insya Allah. Sudah, itu pemimpin yang adil. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz lagi hitung-hitung uang. 1, 2, Toriolo Pak. Ada mau kerja Pak di bank? Ada? Tinggi gajinya Pak. Tidak perlu SK, tidak perlu sarjana. Apa? Di dekatnya kasir yang hitung-hitung uang. Apa tugasnya? Menjulurkan lidah. Coba, sudah. Tiba-tiba datang tamunya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu dulu. Kau datang ini untuk apa? Kau mau ketemu saya sebagai pribadi Umar atau sebagai presiden Amirul Mukminin? Kata ini tamu, canda biasa saja. Sebagai saudara, tamu, sebagai sahabat. Oh begitu? Iya. Tunggu dulu ah. Mati lampu. Gelap Pak. Bertanya ini tamu, ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan lampu? Kita gelap-gelap. Oh itu udah senter saya lampu mobil. Dia bilang begini, kau tahu saya kerja tadi? Ya, itu kerja saya lagi dinas malam, lembur. Ini minyak dibeli dari uang negara. Uang negara dari pajak rakyat. Uang rakyat tidak boleh saya pakai. Ini urusan pribadi, tidak boleh dipakai ini lampu. Ini uang negara, tidak boleh dipakai. Maka saya berharap Pak Bupati terpilih, jangan pakai pelat merah menghadiri undangan pengantin. Kecuali Bapak diundang atas nama Bupati, silakan. Kalau Bapak lakukan itu, seluruh kepala dinasnya Bapak panggil, seluruh camat-camatnya Bapak panggil, dan berikan instruksi pada hari pertama, tolong tidak ada plat merah berkeliaran di hari libur. Tidak boleh ada mobil dinas plat merah berkeliaran bukan tujuan kantor. Kalau ada di antara kalian lakukan itu, banyak yang mau jadi camat, banyak yang mau jadi kepala dinas, kupecat namamu. Bu, kepala dinasnya lincah Pak. Akhirnya apa? Setiap dia mau pergi, dia ganti pelatnya Pak. Dia bikin pelat palsu, pret, dongok. Kalau Pak Bupati lakukan itu di rapat pertama, hakul yakin Pak, jangankan 2 periode, Bapak bisa jadi gubernur di Belitung Pak. Iya, Masya Allah. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Camkan itu Pak. Kalau pejabat seperti ini, insya Allah dia pasti masuk surga Pak. Dan kalau pemimpin yang adil, lebih gampang masuk surganya daripada ustadz. Benar. Kok bisa ustadz? Contoh, Pak Bupati sholat duhur di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai berdoa, dia panggil ajudan.
Mana itu kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat dia datang salat jamaah. Sudah berapa kali saya jamaah, tidak pernah saya lihat dia berjamaah. Ajudan langsung telepon kepala dinas pendidikan, Pak Kadis, dia cari ke Pak Bupati. Besok Pak, belum azan di masjid dia sudah duduk di sini Pak. Kenapa? Karena ada kuasanya. Ustadz, apa kuasa saya? Siapa yang tidak datang berjamaah, saya pecat. Dia bilang anak muda, gila itu ustaz di dalam. Apa dia mau pecah-pecah, tidak ada pangkatnya. Coba, kalau pemimpin yang adil, insya Allah. Bapak mau pemimpin yang adil? Bapak mau? Mau? Tolong doakan beliau yang terpilih, mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Kita tidak boleh sakwa sangka, kita tidak boleh bersangka buruk. Doakan mereka yang masih tidak jujur, yang masih suka jogok-jogok, anggota DPR yang tidak bekerja dengan baik, hanya datang duduk dan tidur. Doakan, mudah-mudahan masuk tahun 2021 mereka menjadi wakil rakyat yang amanah, pemimpin yang adil. Insya Allah kita doakan, mudah-mudahan Pak Bupati jadi pemimpin yang adil. Dan ketika Pak Bupati nanti akan memimpin dan akan membentuk staf ahli, saya menyarankan contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Staf ahli beliau siapa? 1. Umar bin Khattab. 2. Abu Bakar Siddiq. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Coba pakai ini Pak karakternya. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq ini adalah orang tua yang arif dan bijaksana, selalu memberikan pertimbangan kearifan. Maka Bapak cari orang tua yang bagus, akhlaknya baik dan bisa didengar pendapatnya. Angkat dia. Staf ahli yang memberikan nasihat. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Inilah simbol dari ketegasan. Umar bin Khattab dipanggil juga dengan gelar apa? Al-Faruq, yang tegas membedakan hak-hak batil-batil. Maka Bapak cari orang yang bisa menunjukkan yang hak adalah hak, yang batil-batil. Umar bin Khattab. Jangan lebih banyak pencari muka, biar salah kita. Oh siapa? Cocok sudah ini Pak, ini betul sudah ini Pak. Orang seperti itu keluarkan dari kantor bupati Pak. Menderita Pak Bupati terpilih ini Pak. Ini malam kita gaspul beliau. Mudah-mudahan setelah gaspul larinya kencang nanti. Yang ketiga, Bapak cari Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Pengusaha yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Belitung Timur, tapi kalau pelit tidak ada gunanya. Apalagi serakah. Jangan cari mereka Pak. Cari pengusaha yang kaya dan mau peduli terhadap pembangunan rakyat. Ya, Haji Lampek lah misalnya. Itu Haji Lampek, bahasa Indonesianya Haji Panjang. Dan memang cocok, sambutannya juga tadi agak panjang-panjang sedikit. Lebih panjang sambutannya dari Pak Bupati. Ya wajar, namanya Haji Lampek. Yang keempat, Pak Bupati, carilah pribadi Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Anak muda yang cerdas. Cari anak-anak muda yang ada di masjid ini, yang ada di kabupaten ini, cerdas dan baik akhlaknya. Yang ngaji tadi, sebaiknya setiap Bapak kunjungan kecamatan-kecamatan, panggil ikutkan dia untuk baca ayat suci Al-Quran. Kalau Bapak selalu kunjungan kerja mengikutkan qari-qari'ah, baca ayat suci Al-Quran, sepanjang jalan Bapak berkunjung itu Allah rahmati acara Bapak, karena ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagaimana kalau artis? Boleh, tapi artis yang religi, yang mengajak kepada kebaikan, lagu-lagunya bagus. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh kalau lagu-lagu seperti itu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat
tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kalau tidak percaya, silahkan tanya pada rumput yang bergoyang. Kalau lagu-lagu begitu boleh Pak, boleh kalau lagu-lagu begitu. Kalau lagunya lagu-lagu beleng-beleng, mengapa harus begini? Tiada lagi kemesraan, pret. Atau lagunya pulang-pulangku berbadan dua, matampu lisu. Jelas Pak ya? Nah, itu golongan pertama, imamun adil. Yang kedua, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Siapa yang menggantungkan hatinya di masjid? Apakah dia ambil hatinya, dia gantung di masjid? Mati kodongo. Lalu mana dimaksud menggantungkan hatinya di masjid? Mereka yang tidak bisa tenang, mereka yang tidak bisa bahagia apabila dia lihat masjid itu tidak makmur. Makmur dari segi pembangunan, nyaman dari segi pembangunan, dan makmur dari segi pelayanannya kepada jamaah. Maka takmir masjid, ketua, imam, doja, bendahara, kate, bilala, kalian akan masuk menjadi golongan orang kedua yang dilindungi di padang mahsyar. Maka bapak-bapak pensiun yang sudah muka-muka sakaratil maut, ayo daftarkan diri menjadi takmir masjid. Dan tidak perlu sertifikasi, tidak diminta ijazahmu apa, masuk ke masjid. Saya tidak terdaftar sebagai pengurus masjid Ustaz, maka jadilah jamaahnya. Bapak kalau selalu datang ke masjid, sudah masuk golongan orang kedua yang dilindungi di padang mahsyar. Apa susahnya hadir di masjid? Ada yang masuk masjid bayar? Ada masuk masjid bayar? Maka saya heran Pak, tidak masuk di akal saya. Saya masuk keluar masuk penjara. Bukan saya di penjara ya, ceramah ke dalam penjara. Bapak itu kalau masuk di lapas, mau rutan maupun lapas, itu kan banyak sekali pintunya Pak. Berlapis pintunya, dijaga polisi, dijaga sipir, berlapis sampai 4 besi pintunya Pak. Tapi penuh itu penjara, rata-rata full. Padahal dikunci, banyak yang masuk. Masjid tidak ada kuncinya, buka 24 jam, ternyata masjid sepi. Saya yakin di sini Pak, di Belitung Timur ini Pak, rata-rata masjid full. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Masya Allah. Hei, mau masuk golongan 7 dilindungi? Mau? Mau? Ayo daftar. Caranya apa? Aktif jamaah di masjid. Tidak perlu bayar Pak. Dan apa faedah salat jamaah? Apa filosofi hidup yang diambil salat jamaah? 1, mengajarkan persatuan. Orang kalau rajin berjamaah di masjid, tapi suka bercerai-berai, suka bermusuhan, berarti dia tidak mengambil faedah untuk hidupnya salat jamaah. Apa hubungannya persatuan Ustaz salat jamaah? Coba lihat. Yang imam dari timur masuk masjid menghadap ke barat. Yang dari selatan masuk masjid hadap ke barat. Yang dari utara masuk masjid hadap ke barat. Yang dari barat masuk ke masjid hadap ke barat. Tidak boleh berhadap berdasarkan datangnya masing-masing. Bayangkan kalau dari selatan menghadap ke selatan,
Yang dari timur menghadap ke timur, yang dari barat menghadap ke barat, yang dari utara menghadap ke utara. Begitu Allahu Akbar, baku tumpuk pantat di belakang. Itu persatuan. Apalagi persatuan, coba kita lihat. Yang jadi imam Jawa tetap pakai bahasa Arab. Orang Bugis datang tetap pakai bahasa Arab. Orang Sunda datang bahasa Arab. Orang Melayu datang bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat Masjid Agung ini kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala malopo. Mulai ribut. Datang orang Padang, dia takbir penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir datang dari Jakarta Betawi, dia pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau. Maka hikmah dari sholat jamaah ini persatuan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pilkada sudah selesai. Saudaranya Pak Yusril kalah, Pak Bur menang. Setelah dilantik tidak ada lagi kalah, tidak ada menang. Semua milik rakyat Belitung Timur. Kalian yang menang jangan juga berpesta pora menyakiti hati orang yang kalah. Kalian yang kalah jangan juga minder merasa hancur hidupmu. Tidak, karena kalah belum tentu adalah keburukan buat kita. Sama Pak. Dan saya tadi sampaikan kalau bisa Pak, sambutan tadi tidak ada lagi Bugis, tidak ada Madura, tidak ada Melayu, tidak ada apa? Nah itu. Jangan lagi bilang saya Bugis, saya Melayu, saya Madura, saya Jawa. Tidak ada. Seluruh rakyat adalah masyarakat Belitung Timur. Wujudkan persatuan. Maka yang kalah datang kepada yang menang. Pak, selamat Pak. Pilihan politik berbeda, tapi sekarang saya akan bantu Bapak memajukan Belitung Timur. Kata Pak Bupati, alhamdulillah, saya tahu Bapak banyak mengeluarkan duit kemarin tapi kalah. Tapi saya akan kasih Bapak proyek penunjukan langsung. Perbaikan got. Kalah dapat proyek. Daripada ngemaki-maki, menyerang di Facebook, sudah kalah kok tidak dapat proyek bos. Kalah 2-0. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo. Ketua DPRD masuk masjid, buka sendalmu. Tidak boleh kau biar mentang-mentang ketua DPR mau pakai sepatu. Oh, langsung di demo Bapak. Kajari masuk masjid, buka ri. Bupati masuk masjid, buka Pak Bupati, buka. Apalagi kau yang pengangguran. Buka cikali, buka kok. Kesamaan derajat. Siapa duluan masuk masjid, duduk di depan. Meskipun pengangguran, bau keteknya. Nomor 1 datang masjid, kau di depan bos. Mentang-mentang dia Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Coba deh, Satpol PP itu kan biasa saya lihat juga senjatanya itu tempatnya saja Pak, tidak ada senjatanya. Mentang-mentang dia Satpol PP, kepala Satpol PP terlambat, dia suruh di belakang. Di belakang kamu. Oh enggak bisa Pak. Di depan Allah tidak ada jabatan. Sama. Itulah filosofi bermasyarakat yang diaplikasikan dalam sholat jamaah. Apalagi sholat jamaah mengajarkan adab-adab bermasyarakat. Apa yang dimaksud adab bermasyarakat? Coba lihat, kalau Pak Imam jadi imam, dia salah, gimana caranya ditegur? Mestinya dia tahiyat, tapi dia berdiri. Bagaimana cara tegurnya? Wah imam, salah kau dong.
Boleh begitu? Boleh? Batal sholatmu bos. Mam. Nah, biar kau tidak bicara. Salah. Apalagi kau dorong kepalanya. Lebih salah lagi. Tidak mentang-mentang bupati yang jadi imam pegawai honor. Tidak Pak. Begitu salah apa yang diucapkan. Subhanallah. Tidak menghina imamnya, tidak merendahkan imamnya, tidak melecehkan imamnya, tidak memaki-maki imamnya, tidak mensumpah-sumpahi imamnya, tapi yang diucapkan memuji kebesaran Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Karena salah tempatnya manusia. Kalau bapak tidak mau salah, bukan manusia namanya, tapi malaikat. Itu adab. Ada keliru sama bupati, jangan bapak langsung bergerak, serahkan ketua DPR mengoreksi. Pak Bupati sadar ki Pak, salah ki Pak tuh salah. Kalau bapak tetap maju ku impeachment ki. Itu Pak Kajari tegur, jangan dulu masyarakat, tegur dulu. Pak Kajari, Pak Bupati, saya dengar itu telepon tak mau baku sogok-sogok itu. Berhenti Pak, berhenti, saya penjara kok itu. Itu dulu. Jangan langsung masyarakat tutup jalan. Masyarakat tutup jalan, memaki-maki, apa yang kita dapat? Macet. Orang takut datang ke sini, tidak mau menginvestasi. Gerang apa? Terlalu cepat kita ribut. Makanya kalau ada kesalahan Pak Bupati, orang-orang terdepan dulu, biarkan mereka yang bekerja. Kalau mereka tumpul, Pak Kajari tidak tegur, polisi tidak tegur, anggota dewan tidak tegur, baru masyarakat tegur. Siapa? Tokoh masyarakatnya dulu. Datang ke Pak Bupati baik-baik. Pak Bupati, ini ada keresahan masyarakat. Mereka mau demo, mereka mau maki-maki, tapi saya tahan. Biarlah saya dulu ketemu Pak Bupati. Mudah-mudahan setelah ketemu ini Pak Bupati mau mengoreksi kesalahannya. Kata Bupati, astagfirullah, saya hilap Pak, saya hilap. Maafkan saya, sampaikan ke masyarakat. Pohon maaf Pak Bupati, hari Jumat dia pengumuman. Karena saya hilap, saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Insya Allah masyarakat tidak akan memaki, malah hidup Pak Bupati, hidup Pak Bupati. Ini yang jadi masalah, sudah tahu salah masih pura-pura tidak salah. Siapa? Coba lihat kalau imam. Kalau dia kentut, mundur dong. Jangan kau bilang saya imam, masih 2 rakaat, lanjutkan saya. Tidak boleh, kacau Pak. Jadi kalau ada pejabat sudah kacau memimpinnya, sudah nyata-nyata kentut, dia bilang tidak habis, cuma sedikit keluar. Tidak boleh, kau kasih kacau jamaah, kau tanggung dunia sampai akhirat. Jangan lagi bilang tinggal 2 tahun, tidak boleh, kau rusak jamaah. Saya heran di negara kita, ada juga orang yang selalu memelihara perdebatan, keributan. Senang kalau kita ribut terus, senang kalau kita tidak tenang. Itulah yang diajarkan filosofi sholat jamaah. Kalau imam salah, begitu kau kentut, tinggalkan posisimu, maju yang di belakang. Kadangkala kita malas datang berjamaah kalau salat jamaahnya tidak dipahami oleh pengurus-pengurus masjid. Yang jadi imam suka ganti-ganti sunnah. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Sekalinya dia jadi imam Pak, dia sengaja baca yang panjang. Padahal Nabi bilang pendekkan sholatmu kalau kau jadi imam. Kalau kita yang banyak Pak, kalau dia sendiri kul-kul. Sekalinya dia jadi imam, Masya Allah. Apa dia baca? Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 7 sampai 25. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum ruku. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Kita baca ini Pak. Masjid Agus Darussalam Belitung Timur. Nah Pak, imsak jam 5.40, subuh jam 4.30, dibaca semua itu Pak. Ternyata bacaan imam belum habis, kita baca lagi apa? Kita baca lagi kalender.
Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Belitung Timur. Ternyata imam belum selesai, kita baca lagi apa? Bajunya orang, Pak. Dukung caleg nomor 3 untuk DPR RI. Dibaca semua itu, Pak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka itulah filosofi sholat berjamaah. Imam, pemimpin, bupati harus punya rasa kepekaan penderitaan masyarakat. Kalau kita lihat kenapa ini masyarakat banyak yang warung-warung kopi berdiskusi jelek, koreksi diri. Itulah imam. Kenapa itu imam setiap mau angkat takbir, sunnah itu lihat ke samping kiri kanan. Salat jami rahimakumullah, salat jami rahimakumullah. Tujuannya apa? Lihat pasukan. Kalau banyak orang tua jangkau panjang-panjang. Nah siksa Pak orang tua, Pak orang remati. Naik lagi kepalanya. Nah, baik kalau lagunya bagus Pak, naga rembengi juga. Dolin. Oh, Al-Fatihah dia baca. Nah, itu. Kalau masjid kita sudah bangun, berpartisipasi kita Pak, maka itulah yang disebut menggantungkan hatinya di masjid. Golongan kedua. Golongan ketiga, mereka laki-laki normal diajak berzina sama perempuan, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Kira-kira ada begitu Pak? Pak Ketua DPR agak susah kayaknya ini Pak. Susah ditolak ini Pak. Makhluk halus Pak, cantik, putih, bening, seksi. Bapak Pak gratis Pak. Bapak bilang haram. Kali ini gratis Pak. Alhamdulillah. Ini susah Pak ditolak. Susah Pak. Maka tolong kalian ahwat, cewek-cewek ini, adik-adikku yang gadis, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami laki-laki jaga mata, tapi kalian gentayangan, habis amal bos. Saya kalau pergi mau mengajarkan, sholat duha dulu 2 rakaat, salawat dulu sebanyak-banyaknya, bersikir beberapa saat, baru 1 kilo saya di jalan, Pak, habis amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, di belakang pinggir pantat. Pasti dilihat Pak, tidak mungkin saya jalan begini. Iya toh? Bapak suka? Bapak aja yang sudah tua masih suka, apalagi saya yang masih muda Pak. Dia bilang anak mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihatlah, barang bagus. Maka kata Nabi, tutup auratmu, kalau kau tidak tutup merusak kalian. Kerjasama yang baik. Kalian jaga akhlak, kami jaga mata. Tidak mungkinlah kita jalan begini. Coba. Ya pastilah kita lihat-lihat sedikit. Maka kerjasama yang baik. Ya, cewek, oi, cewek. Kalau cewek masih baik Pak Bupati, tidak ada juga mama-mama. Dede, sudah tua masih baju seksi. Padahal sudah keriput. Beleng-beleng. Saya tanya kenapa ibu begitu? Ibu sudah tua, sudah mau cucu. Dia bilang masalahnya kita dulu waktu gadis susah tidak ada baju begini. Ini bagus dikasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Cewek, woi, kami ini laki-laki tergantung kalian cewek. Kalau kalian berpakaian sopan, tidak mungkin ada yang ganggu. Paling pun kalau diganggu paling assalamualaikum, bau sorga dong, paling itu. Tapi coba kalau yang bajunya sempit, roknya tinggi, naik, bajunya kentara. Lewat apa dia bilang anak muda? Cewek jungkir balik dong.
Ayo. Maka kalau bapak mampu, contoh Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf, Pak. Itu gagahnya Nabi Yusuf. Bayangkan, gagahnya Nabi Yusuf. Ibu-ibu disuruh iris bawang. Dikasih pisau, dikasih bawang, suruh iris. Suruh lewat Nabi Yusuf. Tidak sadar ini ibu-ibu, dia iris tangannya. Bayangkan. Dia iris tangannya, dia tidak sadar begitu terpesonanya dengan mukanya Yusuf. Kita jangankan ngiris bawang, Pak, bau ketek aja. Hebatnya itu Nabi Yusuf, cakep, gagah. Dipelihara oleh Suleha. Pergi suaminya, Suleha, Perdana Menteri, pergi. Begitu pergi suaminya, Suleha mulai naik akalnya. Cup, Yusuf, cup. Oh cup. Iya Bu, sini dulu nak. Kenapa Bu? Masuk dulu di kamar Bu. Pak Cup, kenapa Bunda? Tolong korpel. Ya Bunda, pel. Begitu dipanggil Cup, dekat-dekat sini Cup. Yusuf mulai curiga. Apa ini? Ya udah Cup, sini Cup. Nggak boleh Bu. Cup, sekali aja Cup. Dia nggak boleh, haram. Cup, kita cuma berdua Cup. Kata Yusuf, tidak, bertiga. Berdua, bertiga. Siapa? Saya, ibu, Allah. Sudahlah Cup, kalau Allah nggak ribut. Beda Satpol PP kita disergap. Sudahlah Cup, sini Cup. Yusuf nggak mau. Sebenarnya menurut Quran, pada waktu itu Yusuf juga terpesona dengan Suleha. Cuma ketika itu dia melihat seolah-olah ada rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah. Dilarang parkir kok di situ, Sup. Lalu Yusuf lari. Begitu lari, Suleha tahan. Dia tarik Yusuf. Cek. Begitu dia tarik Yusuf, datang suaminya Suleha, tertangkap basah. Saya tidak tahu kenapa orang tertangkap basah. Kalau ada disebut tertangkap basah padahal bajunya kering. Tolong jelaskan saya Pak Kajari, kenapa kira-kira itu ya disebut tertangkap basah padahal dia kering Pak, dia kering. Wow, namanya perempuan langsung acting. Maka hati-hati sama perempuan Pak. Langsung acting. Man, saya mau diperkosa. Itu cucu kurang ajar cucu Bang. Dia sudah dipelihara dari kecil. Dia mau perkosa saya. Dia bilang bukan, dia yang mau perkosa saya. Bohong ini. Akhirnya apa? Memang kau kurang ajar Cuk. Marah suaminya. Tapi Yusuf bilang tidak, demi Allah, bukan saya, dia yang mau perkosa saya. Akhirnya masuk salah satu pembantu orang yang ada di rumah itu dan berkata kepada suaminya Suleha, periksa saja. Kalau bajunya Yusuf robek dari belakang, berarti Suleha yang memperkosa. Tapi kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti Yusuf yang nyasa, yang sangar. Periksa. Oh, Yusuf robek bajunya dari belakang. Tapi kan malu Pak. Istri Perdana Menteri. Tutup rahasia negara. Adili Yusuf tetap salah. Coba bayangkan Pak, tinggal berdua di kamar, tidak ada saksi. Yusuf menolak. Kalau Ustaz Dasat, saya maju Pak. Tapi saya nikahi dulu. Kalau dia janda. Tapi saya takut Pak, jujur saya takut Pak. Maka laki-laki yang menolak ajakan untuk seperti itu dan dia berkata saya takut kepada Allah, jatahnya masuk surga, dilindungi di pada mahsyar kelak. Ini kan berat Pak, berat. Kira-kira bisa? Susah. Kalau begitu ambil yang dua tadi. Jadi pemimpin yang adil, jadi orang yang menghidupkan hatinya di masjid. Yang ketiga, yang menolak ajakan untuk bermesum. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ada 4 lagi, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah
lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Menurut aturan prokes tidak boleh lama-lama berkumpul seperti ini, Pak. Maka yang tersisa 4, insya Allah kita datang lanjutkan lagi setelah Pak Bupati dilantik. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ini sudah 1 jam Pak, sudah 1 jam 5 menit. Saya akhiri, saya mau tanya. Bapak-bapak punya handphone? Punya? Punya? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Hah? Lowbat. Kalau lowbat diapain Bu? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. HP baru, pulsanya 5 juta. Bisa dipakai? Tidak. Kalau HP lowbat, cas 1 jam full, berarti HP-nya bagus. Ya toh? Cas 1 jam masih lowbat, cas 2 jam masih lowbat, cas 3 jam masih lowbat, berarti HP-mu rusak. Nah, alhamdulillah baru saja saya ngecas Bapak 1 jam 5 menit. Belum puas? Ibu-ibu belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih puas semua ini ibu-ibu di luar. Nah, kalau sudah dengar ceramah saya 1 jam ini, Bapak kemudian yang terutamanya ini Bupati yang akan dilantik. Beliau menjadi Bupati yang baik, Ketua DPRD yang baik, maka insya Allah berarti casnya bagus, HP-nya baik. Allah hadiahi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya selesai dengar dakwah menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau sudah dicas 1 jam dia tidak mempan, malah dia bilang enggak usah lagi undang itu Ustaz. Enggak enak ceramahnya, kita aja terus dia SMS. Enggak usah. Nah, berarti Bapak disindir Al-Qur'an. Wa thawa'un alaihim a anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu binatang? Kambing. Itu kambing, kalau ada kakak saya jual beli kambing. Kalau kambingnya nakal Pak, dia panggil penjaganya. Hei, balu jual ini, suka naganggu temannya. Bawa ke pasar. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Bawa pulang. Potong, kita makan sama-sama. Dagingnya, sate kambing. Kakinya, sop kikil. Ekornya, sop buntut. Pipinya, sop pipi. Lidahnya, sop lidah. Tanduknya, perhiasan. Kulitnya, perhiasan. Isi perutnya, jadi coto. Semua dipakai Pak. Kambing, nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Kalau ada masyarakat Belitung Timur panggil ceramah, tidak mau, suka ganggu orang, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, diapai? Hah? Diapai? Siapa mau beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Haji Lampe tidak mau masyarakat Belitung Timur lebih hina dari kambing, maka malam ini dihadirkan Ustadz Das'ad agar kita lebih mulia daripada kambing. Tidak ada gunanya dengar ceramah 1 jam kalau pulang tidak ada faedah yang kita dapat. Wujud konkretnya pejabat menjadi pejabat yang amanah, masyarakat mulai datang berjamaah di masjid, kemudian adik-adik akhwat cewek, berhentilah kalian menjadi perempuan-perempuan penggoda, jadilah perempuan muslimah yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Kenapa MC tadi berpantun, saya juga menutup dengan pantun. Buah jeruk, buah anggur. Buah kelapa, buah mangga. Buah nenas, buah pepaya. Itulah buah-buahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, demikian penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustaz Dasat Latif. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan Allah kesehatan dan dapat bertemu kembali dengan kita, amin ya rabbal alamin. Masuki azas selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Haji Hanafi, Imam Masjid Agung Darussalam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memperingati muhasabah akhir tahun ini, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal wayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran wal hadirat dalam acara pada malam ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan pergi ke Tanjung Keramat. Anak gadis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Semoga majelis kita pada malam hari ini mendapat rahmat. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.